katanya kamu sempat dimakan duitnya sama teman kamu sendiri. Sahabat mungkin bisa dikatakan sahabat suka dan duka, tapi ternyata dia yang menipu saya. Boleh tahu Ci, habis berapa ditipu? Dimakan? Hampir 200 juta sih. Berapa sebulan bisa ngabisin waktu buat shopping? Aduh, kira-kira benar-benar kupas habis ya. Iya dong. 1 bulan saya ya kurang lebih. Selamat datang di Benang Kehidupan, mengupas tuntas misteri kehidupan manusia. Tentunya bersama saya Rekyosi dan satu bintang tamu yang luar biasa banget. Bagi kalian yang belum kenal dengan Priscilla Yong, ini adalah sosok yang luar biasa banget dalam dunia sosial dan sosialita, bisa kita katakan seperti itu. Nah, selamat datang Cici. Iya, Cici, terima kasih Yong. sudah undang. Thank you banget udah mau datang kemari, udah membagikan. Kita akan menggali lebih dalam ya Ci ya, tentang kehidupan Cici yang luar biasa, spektakuler bagi saya juga sebenarnya. Tampilannya oke, bagi yang belum tahu dia juga seorang pebisnis. Nah, aku pengen nanya-nanya pertama nih, Cici, kita manggil Cici ya? Boleh. Cici lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang saya sibuknya biasa, saya kan bandar arisan, sebagai bandar arisan. Yang pasti 1 bulan 1 kali saya pasti repot-repot cari venue di mana, dress code-nya seperti apa, itu yang wajib 1 bulan 1 kali. Dan lain-lain kesibukan yang lain yang paling menghadiri beberapa event dan sibuk di klinik, karena kan saya juga punya klinik kecantikan gitu. Jadi kehidupan sehari-hari saya begitulah. Iya, sibuk banget ya pastinya ya. Iya, begitu. Di luar begitu. sana pasti penasaran. Nah, berarti mau dikenal sebagai apa sih? Fashion designer, beautician, atau sosialita pasti ya. Apa itu sebutannya? Dikenal sebagai Priscilla Yong yang baik hati, yang nggak aneh-aneh aja kali ya. Yang tulus gitu kan. Yang tulus, membantu orang juga ya. Pastinya, ya. Mau denger dong cerita perjalanan awal karirnya Cici itu gimana sih? Aduh, kalau bisa sampai kayak luar biasa kayak gini? Oke, kita jadi cerita semalaman nggak apa-apa lah ya. Jadi saya ceritanya panjang banget. Yeah. Awal karir saya mungkin saya berawal dari model ya. Saya pernah model, saya juga pernah main sinetron. Ya awal karir seperti itu. Lalu saya untuk belajar tentang kecantikan. Awal saya tertarik dengan kecantikan, saya ajak teman saya untuk pergi ke salah satu klinik kecantikan. Teman saya itu mukanya jerawatan, terus karena dirawat jadi mulus. Akhirnya saya tertarik, kok kayaknya keren banget ya punya klinik kecantikan. Orang yang gemuk jadi kurus, muka yang jerawatan jadi mulus. Wah, kayaknya passion saya ini di klinik. Mulailah awal karir saya buka klinik sekitar mungkin 15 tahun yang lalu. 15 tahun aja udah buka klinik? Iya, 15 tahun yang lalu mah. Ya. Jadi masih brocot gitu. Jadi ya udah dari awal seperti itu. Iya, awal akhirnya saya tertarik buka klinik kecantikan karena saya merasa membuat orang lain happy, bahagia itu bukan hanya uang yang dicari, tapi kan kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu kan susah ya, tidak bisa dibeli gitu. Berarti yang mana duluan Ci? Jadi buka klinik dulu atau berarti main entertainment dulu ya? Iya, main sinetron juga, sempat jadi model iklan juga. Model iklan, baru ke klinik kecantikan. Dan akhirnya saya memilih ke dunia klinik kecantikan. Fashion. Dan dunia entertain saya tinggalkan. Kenapa? Karena hidup ini kita harus memilih. Kita harus fokus, nggak bisa kita jalankan dua-duanya. Jadi kita harus fokus, akhirnya fokus saya, usaha saya gitu. Karena saya melihat dunia entertain bukannya jelek ya, bukan. Dunia entertain juga bagus, tapi kayaknya saya bukan passion ke sana. Karena saya orang itu on time. Duitnya juga lebih gede klinik kali ya, dibanding jadi artis ya. Terus udah gitu sepanjang buka klinik kecantikan juga ini menjadi fashion designer. Iya, karena saya melihat dengan wajah yang cantik, kulit yang mulus harus disesuaikan dengan performance pakaian, dengan pakaian kita yang cocok, bagus. Itu kan salah satu yang luar biasa. Jadi bukan hanya kulit cantik, sehat, tapi pakaiannya juga oke. Pasti kan jadi perfect perempuan. Luar biasa. Ya. Bukan hanya tangan ya, bukan hanya baju ya, kuku pun juga harus. Kuku juga harus oke. Itu juga. Itu saya. Maksudnya, saya kemanapun saya harus on. Artinya dari atas sampai bawah harus on dan kuku pun harus on. Jadi salah satu yang tidak ada, kayaknya mendingan saya nggak usah pergi deh. Kalau nggak ada kuku nggak usah pergi. Mendingan nggak usah pergi, kayak nggak pede gitu kalau kukunya belum cetar gitu.
kuku yang belum cetar apa tasnya belum dibawa? Hari ini bawa Chanel. Nah, ini kamu ngintip aja sih, Dek. Iya. Oke, iya, saya bawa tas Chanel. Hari ini saya bawa tas Chanel. Saya nggak sangka loh, sampai tas-tas aja diintipin sama Dede. Iya dong, harus dong. Kan orang harus tahu siapa sih sebenarnya Priscilla Yong itu sebenarnya. Ini kan udah sekilas singkat ya, fashion designer, iya. Klinik, iya. Sosialita, iya. Kemudian juga dunia, apalagi dunia sosial ya berarti. Iya. Kegiatan berbagi juga. Iya, harus. Jadi juga pernah banget dan sering banget ngelakuin kegiatan sosial di panti asuhan kan. Betul, panti iya. jompo kan. Karena saya pikir kita harus berbagi kepada siapapun, apalagi sudah jelas tempatnya itu lebih baik lagi. Jadi kasih ke tempat yang lebih jelas itu saya lebih happy sih. Iya, ke tempat yang lebih jelas maksudnya gimana? Artinya gini, artinya kita tahu nih ada yayasannya, memang ada panti jomponya, ada kamar-kamarnya, ada yang ngurusnya, yayasannya. Itu kan lebih enak gitu. Tapi Cici nggak tahu dong kalau ya ini nggak ngomongin panti sih sebenarnya. Cuma kalau Cici ke tangannya mereka langsung bukannya lebihnya ini. Kadang-kadang saya kasih langsung ke itu. tangan masing-masing, masing-masing gitu. Iya. Ada event-eventnya kah? Setiap bulan puasa kah? Atau yang mungkin Natal? Lebih ke arah, iya. Kalau yang kayak event Christmas atau Ramadan itu pasti. Kalau di luar itu pada saat saya dapat rezeki lebih ya kasihlah. Ya. Karena berbagi itu kan nggak perlu juga siapapun yang tahu ya kadang ya. Kita berbagi itu ya tangan kiri memberi ya tangan kanan nggak usah tahu lah gitu. Iya benar. Iya nih. Nah ngomong-ngomong topik berikutnya adalah apa sih sebenarnya resepnya bisa cantik luar dalam gini kayak Cici nih. Bagi-bagi dong rahasianya. Apa sih penampilannya? Apa harus minum ini apa dan enggak? Oke, sebenarnya nomor satu kita harus perawatan punya, ya? Kita harus perawatan. Kita harus perawatan artinya gini, kita nggak bisa menghindarin umur. Nggak mungkin saya bilang, oh umur saya 20 tahun kan nggak mungkin ya. Kita nggak bisa menghindarin umur, tapi bisa kita cegah dengan perawatan. Cegah dengan perawatan apa ngerombak dengan operasi? Cici kan operasi. Nggak masalah juga rombak dengan operasi, why not? Kalau hidungnya kurang mancung jadi mancung, pipi tebam jadi tirus, makin cantik, oke aja kok. Cici pernah operasi nih di sini? Saya pernah. No, apa? Hidung? No, hidung saya asli. Oh, hidungnya Cici asli. Iya. Mata pun asli. Mata. Jadi saya pernah tarik aja supaya lebih kencang. Apa itu bakal fat namanya? Apa? Iya. Fat grafting. Bukan, lifting ya. Saya pernah lifting jatuhnya. Ya. Karena tapi saya tidak merubah bentuk muka saya. Bentuk muka saya tetap seperti ini, tapi orang lihatnya ya tidak tua-tua. Iya. Muda terus ya Tebak, kan. pemirsa di rumah Cici Priscilla tuh umur berapa? Nggak usah lah itu. Nggak usah. Ya biar akal ya. Karena perempuan itu tidak mau dikasih tahu umurnya, rahasia. Iya. Lagian juga privacy juga ya. Kelihatan orang juga nggak bisa nilai sih sebenarnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong prestasi lagi nih, aku masih penasaran banget juga sama yang di luar. Teman-teman juga bingung kan, seorang Priscilla Yong itu bisa mendapatkan muri. Iya, sertifikat Dede luar muri. biasa loh. Sampai tahu pernah dapat rekor muri. Oke. Iya, itu ceritain saya pernah dapat rekor muri tahun 2013. Kenapa saya dapat rekor muri? Saya melihat pada saat itu dunia sulam alis masih sedikit, bahkan jarang banget di Jakarta. Jarang banget. Lalu saya banyak belajar ya, saya belajar di Singapura juga, saya belajar sempat di luar negeri beberapa tempat, dan saya mencoba untuk sulam alis. Cici yang sulam sendiri ya, ke pasiennya, ke klien? Ya, ke klien pada saat itu. Nah, terus saya pikir, kayak sulam alis keren juga ya kalau dapat rekor muri, karena pada saat itu masih sedikit banget. Nah, terus udah gitu, saya coba mengajukan ke muri. Bisa gak sih saya dapat rekor muri? Lalu pihak muri cek, oh ternyata sulam alis itu belum ada. Terus dia tanya, mau rekor murinya seperti apa? Ya apa ya? Coba deh sulam alis terbanyak tercepat ala Priscilla Yong. Dan akhirnya saya dapat rekor muri dunia sulam alis. Pada kala itu ya? Iya, pada kala itu saya dapat rekor muri dunia sulam alis. Saya sulam alis kurang lebih 2 jam dengan peserta tercepat dan terbanyak pada saat itu. Wow, luar biasa. Ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana yang lagi berkecimpung ya di dunia kecantikan yang baru-baru. Betul, karena kita kadang-kadang harus kasih gift buat diri sendiri. Kayak self reward ya? Betul, reward kepada diri sendiri, pengen dapat muri, dan saya cari tahu gitu
apa sih yang belum dipecahkan, ternyata dapat rekor muri dunia sulap alis luar biasa. Sampai muncul bukunya loh. Sampai muncul bukunya. Oh, aku sempat kok datang ke kliniknya beberapa kali, itu dipajang kan, itunya, piagamnya itu luar biasa loh sebenarnya. Berarti intinya adalah berkecimpung di sini juga udah kecebur duluan, terus juga punya beberapa bisnis berarti ya. Betul. Sebenarnya kalau ngomongin ini pengeluaran shopping nih, ini juga pengen tahu nih, gila seorang Priscilla Young tuh sehari bisa, ya nggak usah bilang angkanya, cuman gimana? Begini, pasti mahal ya. Kadang-kadang perawatan kuku lah. Nah, itu kan kita nggak bisa instan. Artinya kan nggak bisa tiba-tiba seperti ini. Itu bertahap. Artinya perawatan diri itu kan bertahap. Supaya tetap stabil badannya, mukanya juga tetap oke, itu kan bertahap. Setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan, baru kita mempercantik dengan pakaian, mempercantik dengan kuku gitu. Jadi semua itu bertahap, nggak ada yang tiba-tiba. Nah, satu kata, berapa sebulan bisa ngabisin waktu buat shopping? Aduh, kira-kira benar-benar kupas habis ya. Iya dong, benang kehidupan harus mengupas tuntas misteri kehidupan. 1 bulan saya ya kurang lebih, ya mungkin 1 mobil kali ya. 1 mobil 1 bulan? Ya kurang lebih. Wow, mobil apa dulu ya, tergantung. Nggak mau tergantung, Dede mikirnya sendiri mobil apa gitu. Mobil apa 1 bulan tuh, buset dah ya. Tas ya beli juga ya. Nah, kalau jalan-jalan kalau saya traveling biasanya saya suka beli tasnya, karena saya melihat di luar negeri kan tax free-nya kan lebih murah. Iya. Wah, seru banget. Udah ngomongin perjalanan karir, ngomongin juga tentang kegiatan dan segala macam dengan brand-brand kamu, Ci. Katanya kamu sempat dimakan duitnya sama teman kamu sendiri. Coba dikasih tahu dong kalau boleh. Ini salah satu yang membuat saya agak shock sebenarnya. Cukup terpukul karena saya melihat itu sahabat saya itu benar-benar sahabat yang baik sekali dengan saya. Sahabat mungkin bisa dikatakan sahabat suka dan duka. Bisa juga dibilang sahabat yang sehari bisa 3 kali telepon saya seperti minum obat. Tapi ternyata dia yang menipu saya gitu. Boleh tahu dalam bentuk apa penipuannya? Memasukkan bukti transferan. Wow. Tapi sebenarnya dari sini saya tidak menyesal apapun karena saya melihat itu saya pengalaman luar biasa buat saya, dan saya melihat ini jadi suatu pelajaran berharga buat saya. Jangan pernah percaya orang, apalagi teman dekat gitu. Bukan berarti saya jadi krisis kepercayaan kepada teman ya, tapi saya melihat hati-hati terhadap teman yang terlalu baik kepada kita, jadi itu hati-hati juga. Iya, boleh tahu Ci, habis berapa ditipu? Dimakan? Hampir 200 juta sih sebenarnya. Hampir 200, belum balik itu Ci? Hampir sudah selesai. Sudah hampir selesai. Sebenarnya sih bukan uang itu yang saya masalahkan, pengkhianatan teman yang kok bisa ya dia begitu, kok tega ya gitu. Jadi krisis kepercayaan kepada teman. Kepercayaan sama teman itu selama dimakannya, itu Cici lapor polisi nggak atau lewat jalur hukum? Saya pikir enggak lah, ketemu baik-baik. Jalur kekeluargaan. Kekeluargaan, dan kebetulan sahabat saya pun mengakuin bahwa dia seperti itu dan dia mengembalikan lagi. Saya pikir udah fine aja. Kapok gak sih? Yang tadi saya bilang jadi krisis kepercayaan kepada teman. Krisis kepercayaan kepada teman, dan ini sebenarnya pelajaran buat kita semua. Hati-hati dengan orang terdekat kita. Orang terdekat ya? Justru orang terdekat kita yang bisa menipu kita. Pertanyaan yang berikutnya, kita akan kupas tuntas Priscilla Young. Gimana sih tanggapan kamu sama pebisnis yang suka flexing atau pamer-pamer, ternyata duitnya 0 dan ternyata nggak ada bisnisnya? Gimana nanggepinnya ini kamu? Saya bingung ya. Iya. Sebenarnya saya bingung terhadap manusia-manusia seperti itu. Intinya seharusnya kita harus tampil apa adanya. Kita punya apa, ya kita keluarkan. Kita nggak punya, ya kita nggak usah. Apalagi sampai flexing ala-ala punya, tapi ternyata bodong, itu sih. Cici ada temen kayak gitu? Flexing gitu? Taunya palsu, NMS-nya. Atau misalnya naik makan gitu, restoran, nginep di hotel apa, taunya cuma datang gitu ya, cuma ke lobby, foto-foto gitu ya. Ada kan kayak gitu? Kalau saya rasa orang-orang seperti itu sih kayaknya ada kejiwaan juga ya, ada penyakit kejiwaan. Ada kejiwaan juga ya, karena iya, dia pengen menonjolkan
bahwa saya punya, saya mampu. Nih lihat nih, saya sekarang lagi nginep di hotel. Wih keren banget. Saya naik pesawat jet keren banget. Ternyata bodong ya. Orang mah kayak misalnya gini kalau yang ngomong kasarnya, orang mah bodong-bodong aja, nggak usah pamer-pamer soal itu harta lo gitu kali. Betul. Ya. Mau kelihatan sosialita malahan pelsong semuanya. Nah itu mungkin Cici harus mengedukasi teman-teman di luar sana sebenarnya kali ya. Nah sebenarnya gini, kalau sampai terjadi, karena bagaimanapun kan asap tidak bisa ditutup. Suatu saat pasti akan ketahuan yang mana asli, yang mana palsu. Kalau seperti itu lebih baik ya, jadilah diri sendiri, jangan ikutin orang yang misalnya sosok kaya gitu. Iya betul. Karena kita mau gitu. Seperti sosok kaya atau mau jadi seperti apa, itu akan ada yang lebih dan lebih. Sebaiknya kalau ingin lebih, jujur ya, saya senang berteman dengan orang yang melebihi saya, usahanya sukses, cantik. Kita jadi berpikir, bagaimana caranya ya? Kita mau ikutin supaya kita juga sukses seperti dia, supaya kita juga bisa berkarir lebih bagus lagi. Tapi bukan yang flexing, yang bodoh-bodoh, yang bohong-bohongan gitu, kan jadi bodoh sendiri gitu. Pamer ya. Iya, pamer-pamer gitu, betul. Pakai tas kiri kanan warna-warni, ternyata bini mangga dua. Oh iya, ada. Namanya siapa? Nanti kita tutup deh. No. Maksudnya ada seperti itu, gitu. Tapi saya orangnya nggak mau tahu. Bisa nih, Cici bisa lihat. Hermes-nya. Ya, saya bisa lihat. Tapi pikir, bukannya gara-gara yang make artis, misalnya sosialita, jadi kelihatan asli gitu? Ya, mata nggak bisa bohong ya. Kalau kita sudah biasa pakai tas asli, kita pun tahu yang mana asli, yang mana tidak. Tapi buat saya, Priscilla Yong, saya akan tutup mulut, tutup mata. Anggap aja nggak ada apa-apa. Saya nggak mau tahu itu. Padahal saya tahu, tapi saya diem aja. Keren ya. No komentar sebenarnya. Ya. Karena gini, kita hidup ini lebih baik hal-hal positif yang kita keluarkan daripada kita julitin orang. Ini kan misalnya, kok jangan-jangan dia tasnya palsu nih, ngapain ya gitu ya. Lebih baik kita pikiran yang lebih positif tentang karir, tentang usaha, daripada kita julitin orang, ngapain. Itu buang waktu, buang tenaga, buang energi, no. Nah, itu bener. Nah, langsung mau nanya nih, berarti Cici nggak punya barang palsu dong ya? Saya lebih baik. Apa dicampur? No, saya lebih baik ada yang tidak nyampur ada. Gitu. Tas saya tidak begitu banyak, tapi saya asli. Lebih baik saya pakai tas asli daripada saya pakai tas palsu tapi banyak. Iya, ini yang contoh. Chanel. Iya, ini Chanel 19. Pada saat itu saya beli di Paris. Luar biasa. Ini adalah satu hal yang bermanfaat ya di benang kehidupan, itu selalu mengupas misteri dan tentunya memberikan inspirasi. Luar biasa banget hari ini ada Cici memberikan inspirasi dan mungkin juga edukasi. Nah, teman-teman di luar sana minta tips dan juga pesan-pesan buat sosialita itu apa? Oke. Buat teman-teman para sosialita, kebetulan kan saya bandar arisan sosialita. Iya, bandar. Bertemanlah dengan teman sebanyak-banyak mungkin, tapi kita berteman ya jujur. Iya, kita harus memilih teman. Artinya jangan sampai teman makan teman, itu repot juga. Bertemanlah sebanyak mungkin, tapi kita hati-hati, perluas pergaulan lah. Berteman sama siapapun, tapi untuk jadi teman dekat ya kita harus memilih. Berteman dengan hati-hati, jadi harus difilter. Filter, betul. Kita harus memilih. Baik. Dan lagi gini, saya kenapa mengadakan arisan sebulan sekali? Sebenarnya bukan hanya untuk foto-foto, makan-makan, no. Tapi kadang kita bisa menukarkan suatu usaha mereka. Misalkan teman saya ada yang jualan perhiasan, atau teman saya ini ada yang jualan tas, atau teman saya ini ada jual makanan. Kita kan bisa sharing ya, produk-produk tersebut. Kita bisa tukar pikiran gitu, tukar produk. Jadi kita bisa silaturahmi. Dan lagi pada saat berkumpul arisan, kurang lebih kan yang hadir itu kurang lebih 50 orang. Kita nggak mungkin mengadakan pertemuan sama teman-teman 50 kalau bukan acara ulang tahun, betul kan? Dan makanya saya membuat acara arisan biar berjumpa banyak orang di satu tempat kita. Tapi bukannya keluar modal ya, Ci? Jatuhnya kalau bikin nyari-nyari venue, terus tapi kan arisan saya ada uang kas. Restoran. Gitu. Ada uang kas. Nah, dari kas tersebut kita untuk makan. Jadi kas tersebut buat diri kita sendiri. Baik. Luar biasa banget, Cici Priscilla Yong, benar-benar menginspirasi saya juga dan teman-teman lainnya. Terus berbuat banyak kebaikan juga, menyebarkan. Kemudian juga semoga terus berkibar di dunia bisnisnya. Terima kasih. Ya, biar bisa ngebantu orang lain lagi. Kayak biasa dia orang baik banget menurut saya. Di balik keglamorannya itu hatinya luar biasa baik menurut saya ya. Terima kasih telah menonton Benang Kehidupan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.
Kita ketemu lagi di Benang Kehidupan episode berikutnya. Dadah. Thank you.